dibacakan oleh Gabriela Ibrahim. Baik, Untuk Gabriela dipersilakan. baik. Yang pertama yaitu tujuan wawasan Nusantara dalam bidang kebudayaan adalah untuk memberdayakan kebudayaan yang artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta-merta mewarisi budaya dari generasi sebelumnya. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kesatuan cara pandang di antara masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat yang sama untuk terus dilestarikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Diah Pakaya. Untuk dia bisa dilanjutkan karena dia sedang tidak berada di tempat. Jadi untuk Gabriela silakan dibaca lagi. Baik, geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Untuk memenangkan suatu perlombaan, kita wajib memahami medan sehingga mengetahui strategi terbaik apa yang harus diterapkan dalam perlombaan tersebut. Sama halnya negara, baru kita membaca apa bilangnya. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bahasa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia sampai Merauke, sehingga terwujudnya wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewajiban dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran barisan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejahteraan. Implementasi wawasan Nusantara, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah suatu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Pelestarian budaya, pengembangan museum dan cagar budaya, saling menghargai antar suku, budaya, dan tidak rasis, saling mendukung satu sama lain karena Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Baik, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, terutama Jumeldi dan Dimas, silakan mengajukan kembali pertanyaan yang sudah diberikan pada waktu itu. Izin moderator. Ya, silakan. Saya akan mengajukan pertanyaan, yakni kenapa kami harus mempelajari kenapa kami harus mempelajari wawasan Nusantara? Apakah penting dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk Nurjana Kapaca, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bima. Kenapa kita harus mempelajari wawasan Nusantara? Apakah penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi dan laut dan sosial, budaya, dan pertahanan. Mencari wawasan Nusantara akan menumbuhkan nasionalisme pada setiap warga Indonesia sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air
Setiap warga negara perlu memahami negaranya sendiri dari berbagai aspek. Gerbang untuk menuju pemahaman tersebut, masyarakat Indonesia memerlukan apa yang disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara salah satunya adalah untuk melahirkan masyarakat yang lebih mengerti akan bangsanya sendiri. Baik, apakah jawaban dari Jana sudah selesai? Apa masih ada? Jana, apa masih ada jawaban lagi? Apa sudah selesai? Sudah selesai, moderator. Oke, baik. Bagaimana dengan Bima? Apakah puas dengan jawaban dari Jana? Ya, terima kasih. Untuk tentang kenapa kita harus mempelajari wawasan Nusantara itu saya sudah paham. Cuman kenapa dia harus dipelajari? Apakah dia termasuk penting dalam kehidupan sehari-hari? Itu mungkin belum terlalu paten jawabannya atau belum terlalu jelas. Oke, baik. Terima kasih. Beri kami waktu dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin bantu menyanggah, dipersilakan. Saya ingin izin menjawab, moderator. Oke, baik, dipersilakan. Saya ingin menjawab sanggahan dari saudara Mas Rufi tadi. Jadi sanggahannya tentang apakah penting wawasan Nusantara bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ditarik berdasarkan pengertian, wawasan Nusantara adalah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap lingkungan atau kondisi geografis negaranya sendiri. Wawasan Nusantara hampir sama dengan sikap nasionalisme. Jadi pertanyaannya saudara Maci tadi, apakah penting? Jelas penting, karena wawasan Nusantara itu harus ada gitu dalam jati diri setiap diri masyarakat Indonesia, terutama para generasi milenial, karena wawasan Nusantara itu dapat menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air sendiri atau bangsa sendiri. Kalau kita sudah tidak punya rasa cinta terhadap negara kita sendiri, maka sudah pasti kita tidak akan peduli dengan apapun yang terjadi di sekitar lingkungan kita, baik itu yang berkaitan dengan masyarakat sekitar maupun hal-hal yang berkaitan dengan negara kita sendiri. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk Bima, bagaimana dengan jawaban dari Muhammad Rifandi? Ya, itu mungkin sama dengan menjelaskan dengan pertanyaan pertama ya. Mungkin ada salah satu contohnya di dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan wajiblah kita untuk mempelajari wawasan Nusantara mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana dengan Pandi? Apa masih ada sanggahan lagi? Atau mungkin dari teman-teman lain? Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan. Jadi kalau misalnya ditanyakan tentang wawasan Nusantara atau mengapa wawasan Nusantara itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau contoh dari wawasan Nusantara itu sendiri yang mungkin pernah kita lakukan. Yang pertama, mengikuti gotong royong. Ini salah satu bentuk wawasan Nusantara atau kecintaan terhadap negara sendiri. Yang pertama, mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan dan upaya berorientasi positif dalam bermasyarakat. Yang kedua, beradaptasi dengan contoh lingkungan sosial sekitar. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, senantiasa hadir dan memberikan sumbangsi positif saat diadakannya rapat melibatkan anggota masyarakat oleh pihak pemerintah desa ataupun pemerintah pusat. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam siskamling atau ronda keliling desa saat malam atau waktu-waktu tertentu yang telah disepakati. Yang keenam, turut menjaga
keamanan di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan sikap toleransi, baik toleransi berpendapat ataupun toleransi beragama dalam masyarakat guna terciptanya hubungan yang harmonis di masyarakat. Yang menghindari sesuatu yang dapat memicu konflik atau perselisihan antar anggota masyarakat. Jadi sebenarnya contoh-contoh dari wawasan Nusantara ini sebelumnya sudah pernah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja sebelumnya tidak pernah kita sadari. Contohnya itu seperti gotong royong, itu yang paling kecil, dan itu sebagian besar tuh masih diterapkan oleh masyarakat di pedesaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bima? Apakah masih ada sanggahan atau sudah puas dengan jawaban dari Muhammad Rifandi? Iya, baik, cukup. Terima kasih untuk Rifandi Abdullah telah membantu menjawab, dan saya sangat puas dengan jawaban itu. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Jumeldi, dipersilakan kepada Muhammad Rifandi untuk menjawab. Belum. Oh iya, astaga. Untuk Jumeldi Hasan, silakan mengajukan pertanyaan. Oke, pertanyaan saya, bagaimanakah wawasan Nusantara yang ada pada generasi milenial jika dilihat dari aspek ideologi dan sosial budaya? Dan menurut pandangan dari teman-teman, wawasan Nusantara di lingkungan kampus Universitas Negeri Gorontalo itu menurut pandangan dari teman-teman bagaimana? Apakah sudah semaksimal mungkin atau belum? Terutama wawasan Nusantara di lingkungan kelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk Muhammad Rifandi Abdullah, dipersilakan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudara Jumeldi, sebenarnya pertanyaannya saudara Jumeldi ini sudah agak sedikit berubah ya dari pertanyaan pertama yang diajukan. Tapi saya ingin mencoba menjawab pertanyaan tadi, bagaimanakah wawasan Nusantara yang ada pada generasi milenial jika dilihat dari aspek ideologi dan sosial budaya? Ini yang pertanyaan pertama ya. Saya ingin menjawab, jika kita melihat wawasan Nusantara yang ada atau yang tertanam dalam diri generasi milenial, jika ditinjau dari aspek ideologi dan sosial budaya, maka kita sebenarnya sedang membicarakan tentang wawasan Nusantara yang ada pada diri kita sendiri. Menurut pandangan saya, wawasan Nusantara yang ada dalam diri milenial merupakan perpaduan yang kompleks antara rasa nasionalisme maupun euforia serta kebanggaan akan bangsa dan negaranya sendiri. Saya akan memberikan salah satu contoh survei tentang wawasan Nusantara yang ada dalam jati diri masyarakat pada umumnya. Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI, rasa nasionalisme bangsa Indonesia tengah mencapai puncaknya. Sebanyak 92,1% publik Indonesia merasa bangga sebagai orang Indonesia. Nasionalisme ini pun diikut sertakan dengan kesediaan untuk turun berperang membela negara yang mencapai 63,1%. Kesimpulannya, hal ini membuktikan bahwa lebih dari 92% masyarakat Indonesia, baik anak muda dan orang tua, memiliki wawasan Nusantara yang sangat besar terhadap negaranya sendiri, yaitu Indonesia. Terus pertanyaan kedua, bagaimana dengan penerapan wawasan Nusantara yang ada di lingkungan kampus dan yang ada di lingkungan kelas akuntansi? Jadi kalau saya melihat, sebenarnya pertanyaan seperti ini itu tidak bisa dilihat hanya sekilas saja. Soalnya masalahnya di kampus itu bukan cuma beberapa orang saja. Jadi kesimpulannya, kalau saya pribadi yang saya lihat itu seperti yang Anda ketahui, namanya mahasiswa pasti berpendidikan kan, meskipun tidak semuanya. Dan rata-rata mahasiswa itu pasti memiliki rasa nasionalisme atau wawasan Nusantara terhadap negaranya. Misalnya, coba Anda lihat dalam di lingkungan kampus itu banyak sekali terdapat organisasi-organisasi ekstra maupun intra maupun ekstra. Nah, organisasi itu dibentuk atas dasar kebersamaan. Dari kata kebersamaan ini, tanpa kita sadari sebenarnya masyarakat
kampus atau mahasiswa itu sudah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dan tujuan dari organisasi tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membangun rasa kebersamaan atau solidaritas selepas dari organisasi yang ada di kampus, atau mungkin setelah mereka lulus kuliah mungkin mereka bisa menjadi bagian dari organisasi-organisasi besar yang ada di Indonesia. Terus mengenai wawasan Nusantara yang ada di kelas kita, di kelas akuntansi A, sebenarnya itu sudah sangat membaik menurut saya, soalnya rata-rata kalau menurut pandangan saya itu semuanya itu punya rasa nasionalisme. Terutama ini saudara Jumeldi ini dilihat macam pro sekali dengan hal-hal seperti itu. Misalnya kan dalam diskusi itu kan, dalam diskusi begini kan pasti ada yang kurang sependapat, terus ada yang orang yang mau membantu atau saudara kita yang mau membantu menjawab. Nah, di situ kan ada rasa kebersamaan atau rasa kerjasama serta solidaritas. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana dengan Jumeldi Hasan? Apakah sudah puas? Sangat-sangat memuaskan, terima kasih. Oke, baik, untuk menghemat waktu, dipersilakan untuk Nabila Makalat membaca kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan dari presentasi adalah konsep geopolitik Indonesia berlandasan pada pandangan, kebudayaan, dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Wawasan Nusantara ini sendiri secara umum merupakan pedoman kita untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh. Untuk mencapai kesatuan dan keutuhan itu perlu kesadaran yang mendalam dari berbagai golongan masyarakat untuk ikut adil, terlebih khusus generasi muda yang dalam bidang kebudayaan ini diharapkan mampu meneruskan nilai-nilai budaya yang terus menjadi warisan dari generasi ke generasi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Itulah kesimpulan dari materi kami. Kami dari kelompok 1 ingin memohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.